Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Renaldi dari kelas Manajemen C4 dengan NPM 1012060. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Perilaku Organisasi. Organisasi ini termasuk dalam organisasi masyarakat. Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial masyarakat. Adapun fungsi-fungsi dari organisasi ini. Yang pertama, fungsi administrasi dan manajerial. Yang dimaksud adalah memiliki fungsi penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial. Yang kedua, fungsi fasilitas. Yang dimaksud ini adalah upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat. Yang ketiga, fungsi mediasi. Fungsi mediasi difungsikan untuk upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Yang keempat, fungsi komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang dimaksud adalah upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, badan usaha, atau mitra kerja. Yang kelima, fungsi pemanfaatan dan pengembangan teknologi. Upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Yang keenam, fungsi advokasi sosial adalah upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Yang ketujuh, fungsi motivasi. Yang dimaksud dengan ini adalah upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda. 8. Fungsi pendampingan adalah upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna menggunakan kesejahteraan sosial. Kesembilan, fungsi pelopor. Yang dimaksud adalah memiliki upaya merintis dan menggerakkan inovasi kreativitas dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan mengembangkan generasi muda. Di sini, saya akan meneliti 5 individu dari anggota organisasi tersebut. Jika dikelompokkan dalam karakteristik usia, 3 individu berusia belasan tahun dan 2 individu berusia 20 tahun. Tetapi, usia tidak ada hubungannya dengan kinerja mereka. Pengelompokan karakteristik selanjutnya adalah gender. 3 individu bergender perempuan dan 2 lainnya adalah laki-laki. Tidak ada perbedaan yang mencolok antara gender laki-laki dan perempuan dalam kemampuan analitik, kemampuan penyelesaian masalah, motivasi, dan hasrat untuk berkompetisi. Tetapi, biasanya tugas-tugas yang mengandalkan ketegasan diberikan kepada gender laki-laki. Pengelompokan karakteristik yang ketiga adalah status perkawinan. Dari 5 individu ini, semuanya berstatus belum menikah. Belum ada studi yang dapat menarik kesimpulan bahwa status perkawinan akan berpengaruh kepada produktivitas kerja. Pengelompokan karakteristik selanjutnya adalah masa kerja. Masa kerja berhubungan positif dengan kepuasan kerja, seperti kemampuan intelektualnya, yang akan lebih unggul dengan usia 20 tahun karena lebih lama masuk ke dalam organisasi. Organisasi ini termasuk nilai terminal, yang dimana hidup sejahtera, dunia yang damai, dunia yang indah, kebebasan, kebahagiaan, harga diri, keselamatan, dan persahabatan sejati.
Tiga individu termasuk ke dalam keterlibatan kerja, yaitu derajat yang menunjukkan sejauh mana seseorang mengidentifikasikan diri dengan pekerjaannya, berpartisipasi aktif di dalamnya, dan memandang bahwa kinerjanya penting bagi harga dirinya. Sedangkan dua individu lainnya termasuk ke dalam komitmen organisasi, yaitu derajat yang menunjukkan sejauh mana seseorang mengidentifikasikan diri dengan suatu organisasi dengan tujuan serta berkeinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi tersebut. Kepribadian. Tipe interaksi 5 individu ini adalah ekstrovert, karena mereka menyukai pekerjaan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Jika dihubungkan dengan The Big Five, 5 individu ini termasuk dalam emotional stability, yang dimana cenderung calm, self-confidence, dan secure. Tipe kepribadian 5 individu ini adalah kepribadian tipe B, yang dimana tidak pernah menderita karena waktu dan ketidaksabaran, merasa tidak perlu menunjukkan atau membicarakan keberhasilan atau prestasi mereka kecuali situasi mengharuskan mereka untuk melakukannya. Bermain untuk bergembira dan relaksasi ketimbang menunjukkan keunggulan mereka dengan segala cara. Dapat bersikap santai serta merasa bersalah. Persepsi yang saya gunakan untuk meneliti 5 individu ini adalah efek kontras, yaitu penilaian atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang dijumpai, dengan peringkat yang lebih baik atau buruk dalam karakteristik yang sama.